Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di Masjid Mujahidin. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa pertemuan kita yang terakhir yaitu pada tanggal 2 Januari tahun 2022. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dan umur kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan umur kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya berterima kasih kepada Ta'mir dan segenap pengurus Masjid Mujahidin, wabil khusus Bapak Afnan, begitu juga semua bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir. Jazakumullahu khairan atas diberikan kepada saya ini kesempatan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini adalah kaya dengan amal. Kaya dengan amal. Dan memang hakikatnya seperti itu. Seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah harus kaya dengan amal. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad, kata Rasulullah, walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kekayaan itu, kata Rasulullah, karena banyak harta, akan tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Maksudnya apa kekayaan jiwa? Bersifat qanaah, bersifat merasa cukup terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak. Betul atau tidak? Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, bisa kita hitung? Tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan bisa menentukan jumlahnya, saking banyaknya.
Di antaranya yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman. Itu yang paling utama. Siapa yang menjadikan kita ini kaum muslimina dan muslimat, kaum mukminina dan mukminat? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalian wahai umat Muhammad adalah umat yang terbaik, kata Allah, yang kami lahirkan untuk manusia. Betul, kita ini datangnya yang terakhir, akan tapi di akhirat nanti kita yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, nahnul akhirun. Umat Rasulullah ini datangnya yang terakhir. Walakin nahnul awwalun, akan tapi kamilah yang pertama-tama yang akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Jadi tidak ada umat-umat terdahulu dari para pengikut para nabi terdahulu, dari ulama-ulamanya, dari orang-orang salehnya, tidak ada seorang pun dari mereka bisa masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita minhum, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang masuk ke dalam surga bersama Rasulullah tanpa hisab. Dan itu akan terjadi, hadirin yang dirahmati Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, 70,000 orang min ummati, dari umatku, yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang. Dan di situ Rasulullah tidak menjelaskan siapa saja 70.000 itu. Dan beberapa ulama menjelaskan di beberapa riwayat, dari setiap orang yang 70.000 itu, dengan izin Allah bisa memberi syafaat kepada 70.000 juga. Jadi sangat banyak jumlahnya, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa termasuk dari 70.000 itu. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, dengan catatan kaya amal di dunia. Kaya apa? Kaya amal di dunia. Jangan pelit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan amal kita itu atau ibadah kita itu kita perhitungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus merasa cukup sudah melaksanakan ibadah ini, sudah melaksanakan ibadah itu. Ini namanya orang yang perhitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Dia ini melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat tahajud. Dia bilang, alhamdulillah, ini saya sudah 3 hari berturut-turut. Terus hari yang keempat istirahat dulu. Hari yang keempat istirahat dulu. Nanti hari yang kelima dibisikkan sama setan, istirahat lagi. Itu namanya orang yang pelit perhitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin aku sudah sedekah, hari ini libur dulu. Itu juga pelit perhitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini aku menghadiri majelis ta'lim, kalau ada majelis ta'lim besok kayaknya libur juga, cukup sudah dengan yang hari ini. Itu perhitungan kepada Allah, sementara tidak ada pemberian atau nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada si hamba itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pelit kepadanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah,
jikalau kita ini bersikap dermawan kepada Allah. Maksudnya apa bersikap dermawan kepada Allah? Banyak melaksanakan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan lagi kepada kita. Urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan akhirat kita, itu semua akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan bertanggung jawab atas itu semua. Itu harus kita fahami dengan baik, harus kita fahami dengan benar. Jadilah seorang muslim, jadilah seorang muslimah yang kaya dengan amal saleh. Karena kita tidak tahu amal saleh apa yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Yang penting kita ini beramal, dan ini kewajiban kita. Makanya di salah satu hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan ma'ruf atau kebaikan atau amal saleh apapun, jangan diremehkan. Walaupun dikatakan kecil, dikatakan remeh, dikatakan ringan, bisa melaksanakannya, laksanakan amal saleh tersebut. Bisa jadi di situ ada ampunan Allah, bisa jadi di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya hadirin yang dirahmati Allah, kalau yang dijelaskan oleh Rasulullah juga tentang wanita zaniyah, wanita pezina, yang dimana pada suatu hari dia itu melihat seekor anjing yang haus, kan seperti itu kan. Kemudian dia memberi minum kepada anjing yang haus itu. Amal baik atau tidak? Amal baik. Karena amal baik itu kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa wanita pezina tersebut. Dan itu termasuk dari kalangan Bani Israel ya. Bukan wanita yang ada dalam kehidupan Rasulullah pada saat itu, atau termasuk dari umat Rasulullah, tidak. Akan tapi Rasulullah menjelaskan tentang salah satu wanita dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena amal baiknya, yaitu memberi minum kepada anjing yang haus. Padahal wanita tersebut zaniyah, pezina. Dan kita ini umat yang terbaik, kita bilang umat pilihan. Walhamdulillah banyak di hadapan kita amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Apalagi kita memberi makan atau memberi minum kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang du'afa, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan yang kita ketahui semaksimal mungkin. Itu semua termasuk daripada amal baik, termasuk daripada amal saleh yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau dia tidak bergegas melaksanakan itu semua, tapi semangatnya untuk mencari dunia, silahkan kita bilang. Untuk mencari harta dunia, untuk bekerja, itu pekerjaan yang dalam arti juga sesuatu yang didukung dari dalam agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka apabila ada seorang muslim yang malas, kemudian kerjanya itu meminta-minta atau menadah tangan. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya hiya al-mu'tiyah, wal yadus sufla hiya as-sa'ila. Jadi tangan yang di atas itu kata Rasulullah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang atas, yang di atas itu yang memberi, dan tangan yang di bawah itu yang apa? Yang meminta. Jadilah yang memberi itu, jangan jadilah yang apa? Yang meminta. Jadilah yang memberi, jangan menjadi yang meminta. Akan tapi bukan maknanya
menghabiskan waktu untuk mencari harta dunia. Sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid berjamaah. Kenapa Pak? Oh capek saya. Capek kenapa? Banting tulang, ya remuk. Tulang dibanting nggak remuk lah, hancur, masuk UGD nanti. Tulang dibanting. Maksudnya dia tuh kerja keras sampai malam hari, terus kehilangan sholat subuh berjamaah. Nanti pas di siang hari juga enggak sholat zuhur berjamaah. Begitu juga asarnya, begitu juga maghribnya, begitu juga isyanya. Bahkan ada yang enggak sholat gara-gara pekerjaan dunianya, sampai-sampai enggak ada waktu untuk sholat. Subhanallah, enggak ada waktu untuk sholat. Yang memberikan kamu kesehatan itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanpa kesehatan, apakah bisa seseorang untuk bekerja? Kalau dia tidak sehat walafiat, dia sakit, bisa gak untuk kerja? Enggak bisa. Dikasih sehat sama Allah, enggak taunya dia gunakan kesehatannya itu untuk dalam arti melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan terjebak kemudian masuk ke dalam perangkap-perangkap setan. Tidak ada harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jikalau orang yang mendapatkannya itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Bukan tidak ada Pak orang-orang yang kaya raya dari para sahabat Nabi itu, bukan tidak ada, banyak. Abu Bakar Siddiq itu kaya raya, termasuk orang yang kaya raya. Umar bin Khattab juga termasuk orang yang kaya raya. Apalagi Abdurrahman bin Auf itu nomor satu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu juga orang yang kaya raya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu orang yang kaya raya. Akan tapi apakah mereka itu lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jangankan panggilan salat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jikalau seorang di antara mereka di zaman Rasulullah mendengar panggilan jihad bersama Rasulullah, itu mereka tinggalkan hartanya, mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti berjihad bersama Rasulullah? Di hadapannya kematian. Betul atau tidak? Ringan untuk mereka meninggalkan harta menuju kepada kematian itu. Kenapa? Karena yang namanya dunia tidak ada di dalam hati mereka, tapi dunia hanya di tangan mereka. Dunia kalau di tangan bisa untuk dilepas, cepat untuk dilepas. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk dilepas. Maka jangan sampai ada di dalam hati kita kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, agungkan, muliakan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingatnya Subhanahu wa taala. Yang seperti itu insyaallah selamat dunia akhirat. Walaupun dia adalah orang yang kaya raya, akan tapi akan dikatakan dia itu minal aghniya isyakirin, termasuk daripada orang yang kaya raya yang bersyukur, dan bisa masuk juga ke dalam surga tanpa apa? Tanpa hisab. Akan tapi kalau di dunia yang selalu ia utamakan perkara dunianya, pekerjaannya, hartanya, kemudian tentang agama, tentang syariat, tentang Allah itu dinomor duakan, ini hati-hati. Hisabnya itu bisa asir, bisa sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan bahwa al-fuqara yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Al-fuqara
yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Orang-orang yang fakir miskin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang yang kaya raya. Bedanya itu 500 tahun kata Rasulullah. Bedanya 500 tahun. Jenengan hidup di dunia berapa tahun, Pak? Kita ini hidup di dunia berapa tahun? Ada tak yang umurnya 100 tahun? Atau 200 tahun? 100 tahun udah pincang, Pak. Kalau sudah 100 tahun mata mulai gurem. Mau pakai kacamata juga percuma. Telinga pendengarannya berkurang. Betul atau tidak? 100 tahun sudah sangat lemah sudah. 200 gak pernah kita dengar zaman sekarang ada orang yang umurnya 200. Atau antum pernah dengar, Pak Afnan? Hah? Ada yang dengar gak 200 tahun ada orang umurnya? Palingan 100 lebih, betul kan? Habis itu mati sudah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 tahun bedanya, dan itu hadisnya fi sunan. Hadis yang sahih. 500 tahun. Jadi orang-orang yang fakir miskin masuk ke dalam surga. Setelah itu 500 tahun kemudian yang kaya raya itu baru masuk. Itu kalau masuk. Loh, kenapa 500 tahun? Ada apa dengan 500 tahun? Ngapain mereka 500 tahun? Hisab, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hartanya itu satu persatu. Jadi semakin banyak harta, semakin panjang hisab di hadapan Allah. Jangan girang. Oh, aku semakin sukses. Iya, di dunia semakin sukses. Wallahu alam di akhirat sukses apa enggak? Semakin banyak hartanya, semakin panjang hisabnya. Dasarnya kayak begitu. Makanya kata Rasulullah di hadis yang lain, hisab tentang harta itu kan ada 2 pertanyaan. Yang lain cuma 1 pertanyaan. An ilmihi madza amila bihi, tentang ilmumu apa yang engkau amalkan, apakah engkau mengamalkan ilmumu atau tidak. Tentang umur, untuk apa engkau habiskan. Tentang masa muda, untuk apa engkau gunakan. Pas tentang harta kata Rasulullah ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapatkan harta ini dan di jalan apa engkau infakkan? Dari mana engkau dapatkan, di jalan apa engkau infakkan? Dari mana engkau dapatkan, di jalan apa engkau infakkan? Satu persatu. Oleh karenanya para sahabat ini faham. Oh, dasarnya seperti itu. Iya. Orang-orang yang kaya raya di antara mereka, jikalau berinfak, jikalau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak tanggung-tanggung, hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya mereka min ahlil jannah. Kan tadi kita bilang Abdurrahman bin Auf di antaranya, ya. Yang paling kaya raya itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadisnya bahwa Abdurrahman bin Auf itu, jadi ada 10 sahabat, hadirin yang dirahmati Allah. Ada 10 sahabat yang pada suatu hari Rasulullah menjelaskan bahwa mereka itu penghuni surga. Sebelumnya harus kita pahami bahwa semua sahabat Nabi ini ahli jannah. Enggak ada sahabat Nabi yang masuk dalam api neraka, enggak ada. Kalau ada orang bilang ada sahabat Nabi yang akan masuk ke dalam api neraka, dia yang akan masuk ke dalam api neraka, bukan sahabat Rasulullah. Jelas atau tidak itu? Karena ayatnya itu jelas. Untuk dikatakan semua sahabat Nabi itu ayatnya jelas. Itu ada dalam surah Al-Hadid, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa kullu wa'adallahu al-husna. Untuk semua sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan al-husna, dan di tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kadangkala begini, kadangkala Rasulullah itu menjelaskan satu persatu, atau kadangkala Rasulullah menjelaskan tentang beberapa orang.
Jadi misalnya apa? Kata Rasulullah, beliau itu mendengar trompa Bilal di surga. Ya Bilal, inni asma'u duffana 'alaik fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara trompamu di surga. Ini tanda bahwa Bilal ini min ahlil jannah. Atau kata Rasulullah, lamandil Sa'ad bin Mu'ad, bahwa waktu itu Rasulullah mendapatkan hadiah. Jadi sutra, kain sutra bagus. Itu kalau dihadiahkan tidak apa-apa, kalau dipakai nggak boleh. Bagi laki-laki haram memakai kain sutra. Akan tapi kalau bapak dapat hadiah kain sutra, diterima, halal. Nanti dijual, betul nggak? Dapat duit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dapat hadiah kain sutra bagus. Kemudian para sahabat takjub, jadi terheran-heran, masya Allah, bagus amat ini kain sutra yang engkau dapatkan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, mandil Sa'ad bin Mu'ad, sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih bagus kata Rasulullah daripada kain sutra ini. Berarti Sa'ad bin Mu'ad termasuk apa? Min ahlil jannah. Jadi seperti itu Rasulullah menjelaskan para sahabat itu, bahwa mereka itu termasuk penghuni surga. Pada suatu hari Rasulullah menjelaskan ada 10 sahabat yang dimana mereka itu ahlul jannah. Pemain bola ada berapa Pak? Hah? Pemain bola 11 apa 10? Halo Dek, berapa pemain bola? Bisa main bola gak nih? Pemain bola ada berapa? Satu grup kalau main bola ada berapa? Ada 11, 10 lah. Yang ke-11 kan kiper, nggak main, cuma nangkep bola. Kalau sama kiper 11 ya. Ini 10. Ini grup dahsyat ini. Kalau main bola menang terus mereka. 10 sahabat ini. Kira-kira siapa mereka yang 10 itu? Dan kita punya metode yang gampang untuk menghafal mereka. Ada yang tahu gak 10 itu siapa? Kalau ada yang tahu tak kasih hadiah. Hadiahnya dari Pak Afnan. Coba dari saya Pak. Yang keluar. Bismillah. Ada berapa nih? 50.000 cukup ya? Atau 100 lah, masa buat sahabat 50.000. 100 asli loh, ini asli Pak. Iya, 100.000 asli ya. Di Terawang lihat tuh ada benangnya tuh. Ayo bagi yang tahu 10 itu dapat 100.000. Kan lumayan kan? Buat beli pecel dapat berapa? Traktir teman-teman, sarapan pecel dapat 10 nasi pecel, bisa jadi lebih. Ayo bismillah. Di sini ini apa namanya, grup bolanya apa namanya Kediri? Kalau di Malang kan Arema. Persik. Iya, Persik ya. Persik ya. Siapa yang tahu pemain Persik? Itu nggak ada hadiahnya. Yang 10 sahabat ini nggak ada yang tahu ya, tak hitung. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Masuk lagi Pak. Iya, yang namanya rezeki itu nggak kemana. Kalau saya tahu tadi nggak ada yang jawab, tak keluarin 200.000. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah. 10 itu 4 yang pertama Al-Khulafa Ar-Rasyidin. 4 yang pertama Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Semuanya pasti tahu Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul kan? Kemudian 2 yang berikutnya, ini metode untuk menghafal mereka dengan gampang. 2 yang berikutnya namanya itu mirip. 2 yang berikutnya namanya apa? Namanya mirip. Siapa tuh yang namanya mirip? Sa'dun wa Sa'id. Gitu aja. Ya, mati Sa'dun itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Sa'dun wa Sa'id. Jelas gitu? 2 yang berikutnya ini selalu bersama-sama.
Kalau di masjid duduk bareng, berduaan, bersama-sama. Kalau jihad juga berdampingan. Siapa itu yang selalu bersama-sama? Ada dua sahabat, Az-Zubair ibn al-Awwam dan Talha bin Ubaidillah. Az-Zubair ibn al-Awwam dan Talha bin Ubaidillah. Dua yang terakhir, kan tinggal dua kan? Dua yang terakhir, yang satu kaya raya, ya ini yang berkaitan dengan yang kita jelaskan tadi. Yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan yang terakhir terkenal dengan kemiskinannya atau kefakirannya, yaitu Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Itu miskin, Pak. Dibanding Abdurrahman bin Auf, miskin beliau. Akan tapi semuanya dalam surga. Perhatikan, yang kaya dalam surga, masuk ke dalam surga, yang miskin juga masuk ke dalam surga. Loh, kenapa? Apa yang menyamakan mereka? Amal soleh. Nah, itu yang menyamakan mereka. Yang kaya raya dikatakan juga kaya amal, yang miskin juga apa? Kaya amal. Makanya semuanya masuk ke dalam surga. Terus tentang hisabnya itu, tentang hartanya itu bagaimana? Seperti yang kita bilang, masuk ke dalam surga tanpa hisab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau di dunia ini yang selalu dia korbankan akhiratnya daripada dunianya, dia mengutamakan dunianya, dalam arti dia mengorbankan akhiratnya, mengutamakan dunianya, itu nggak bakal tenang kehidupannya, nggak bakal tenang kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam arti hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Apa yang dimaksud dengan zikir? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan salat, ya, dengan salat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir pagi petang istiqamah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majlis ta'lim, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semua termasuk daripada zikir, atau dengannya kita bisa mengingat Allah. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan hati atau ketenangan apa? Ketenangan batin. Saya mengetahui, hadirin yang dirahmati Allah, ya, saya mengetahui ada orang yang kaya raya tak bisa tidur tanpa minum obat. Iya. Jadi kalau dia mau tidur minum obat dulu. Kalau nggak minum obat nggak bisa tidur, Pak. Bahaya gak untuk ginjalnya itu? Setiap hari minum obat. Bahaya. Jadi nggak ada kesehatan, ketenangan dalam kehidupannya itu nggak ada. Sementara kadangkala kita lihat tukang becak, apalagi waktu itu di Surabaya, Pak. Surabaya kan juga terkenal dengan panasnya. Di siang hari loh, panas, tukang becak tidur di becaknya itu dengan nyenyak. Iya. Waktu itu saya lewat bersama salah satu orang yang kaya raya. Berhenti dia ngeliatin tukang becak. Lalu tak bilang, jenengan ini mau becak tah? Dia bilang enggak. Loh, kenapa ngeliatin tukang becak, kenapa? Subhanallah, dia bilang, di siang hari ini enggak ada AC. Di Surabaya panas, keringetan, bisa tidur nyenyak. Ngiri dia, Pak. Iri dia ngelihat tukang becak bisa tidur nyenyak itu. Sementara rumah dia itu istana. Mungkin dia tidak mendapatkan kenyenyakan itu. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kehidupan hambanya itu bagaimana. Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam arti pekerjaan dunia atau jabatan dunia atau harta dunia, akan tapi bukan maknanya apa? Kalau seperti itu ya sudah, kami jadi orang fakir aja. Tidak. Kami jadi orang miskin aja, tidak, tetap bekerja. Apalagi jikalau dia itu sudah apa? Sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, dia ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada siapa? Kepada anak-anaknya.
Akan tapi sekali lagi, bukan dengan cara selalu yang dia korbankan akhiratnya, selalu yang dia korbankan agamanya, selalu yang dia korbankan syariat Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan harta duniawi, dan itu semuanya fitnah. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah masing-masing, Pak. Dan fitnah yang terdahsyat dalam kehidupan umatku adalah harta. Perhatikan itu. Fitnah yang dahsyat harta, Pak. Lewat harta nanti wanita bakal kena. Kalau nggak punya harta nggak bakal menuju kepada wanita. Tapi kalau dia sudah punya harta, bisa jadi menuju kepada wanita alias zina wal iyadu billah. Jadi sumber fitnah itu kata Rasulullah harta. Itu harus diwaspadai, harus diwaspadai. Banyak gak hadirin yang dirahmati Allah daripada kaum kerabat yang dulunya akur kemudian tidak akur, ribut gara-gara harta waris? Ada atau tidak ada? Ya. Dulunya akur mereka, walhamdulillah, ketika ayah mereka itu masih hidup. Dan itu juga fakta. Ada beberapa keluarga mereka juga dalam arti berkonsultasi kepada kita, ini bagaimana Ustadz jalan keluarnya dan lain sebagainya di Malang Raya. Kita lihat dulunya Masya Allah mereka hidup rukun, satu keluarga itu nggak tahu berapa bersaudara, keluarga besar. Akan tapi setelah ayah mereka meninggal dunia, ribut di antara mereka. Yang ini menuduh yang ini, yang pertama menuduh yang kedua tidak menerima, kemudian merembet kepada yang ketiga, dan putus yang namanya silaturahim di antara mereka. Apa yang menghancurkan kehidupan mereka? Harta dunia itu. Makanya harus disikapi dengan bijak, harus disikapi dengan baik. Talabul ilm terus, hadirin yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selalu hadir di majelis ta'lim. Ilmu ini modal untuk kita mengatur kehidupan kita sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan untuk menjadi orang yang kaya raya, silahkan untuk menjadi pejabat, silahkan untuk menjadi apapun, akan tapi fahami agama Allah. Begitu juga orang yang biasa, orang yang sederhana, fahami agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin, fahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kaya raya sombong, kemudian yang miskin ini iri. Kan biasanya kayak gitu, Pak. Yang kaya raya sombong karena kekayaannya, terus yang enggak punya harta, yang enggak punya kekayaan iri. Nah, kedua-duanya tidak baik, kedua-duanya tidak benar. Apalagi yang namanya sifat hasad atau penyakit hasad itu, wal'iyadu billah. Makhluk yang paling terlaknat, makhluk yang paling terlaknat itu siapa? Iblis. Betul atau tidak? Yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena hasadnya. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Karena irinya kepada Nabi Adam, karena dengkinya kepada Nabi Adam. Dan dia berkata, iblis itu, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Itu slogan iblis. Jikalau ada orang yang berkata ana khairun minhu, walaupun itu orang secara zahir ahli ibadah, secara zahir apa? Ahli ibadah, secara zahir ahli taat, ahli masjid, ahli talabul ilm, berbagai macam ahli sudah dalam kebaikan. Tapi kalau dia pernah bilang bahwa ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya, ini termasuk daripada pengikut iblis, wal'iyadu billah. Karena tidak ada di atas muka bumi ini, Pak, atau tidak ada makhluk yang pernah ngomong seperti itu, ana khairun minhu, kecuali siapa? Kecuali iblis alaihi la'natullah.
Jadi kadangkala di zaman sekarang ini zaman yang penuh fitnah, dia itu bangga terhadap kelompoknya. Dia merasa bahwa kelompoknya itu yang paling benar. Itu fakta, bukan kita mengada-ngada. Terus mengatasnamakan Islam, terus mengatasnamakan Al-Quran, terus mengatasnamakan hadis. Wallah, enggak ada ya akhi, la Islam wala Quran wala hadis yang seperti antum bawa itu, enggak ada. Sirah as-salafus salih itu tidak seperti itu sama sekali. Mereka itu selalu tawadhu, mereka itu selalu rendah hati kepada siapapun. Tidak ada seorang di antara mereka yang menyombongkan diri dengan amal saleh. Mereka selalu senyum di hadapan muslim yang lain. Mereka selalu mengucapkan salam jikalau seorang di antara mereka menjumpai muslim yang lain. Tapi zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, berbeda keadaan. Makanya jangan putus daripada talabul ilm. Jangan menyombongkan diri karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada sesuatu yang lebih, ada ilmu lebih, ada kecantikan yang lebih bagi ibu-ibu misalnya, atau bagi kaum wanita. Ada harta lebih, jangan menyombongkan diri dengan itu semua. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jadi tidak masuk surga barang siapa yang ada di hatinya seberat darah dari kesombongan. Seberat darah dari kesombongan itu sebagian menerjemahkan apa? Seberat biji atom. Sebagian terjemah dikatakan seperti itu. Akan tapi lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya seberat darah itu seberat sesuatu yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Zarrah itu sesuatu, Pak, yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang tidak bisa dilihat dengan kedua mata telanjang. Akan tapi itu mungkin bisa dilihat dengan alat tertentu dan suatu itu ada. Taruhlah biji atom, oke. Taruh di timbangan. Mana timbangan? Punya timbangan ya, Pak? Taruh timbangan, terus taruh atasnya biji atom. Berapa kilo? Berapa kilo, Pak, kira-kira? Mungkin jarumnya nggak bergerak. Betul atau tidak? Mungkin jarumnya tidak bergerak. Saking ringannya, saking kecilnya. Terus kata Rasulullah tadi, barang siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan seberat itu, nggak masuk ke dalam surga. Jadi jangan girang dengan kebaikan ini, dengan kebaikan itu. Itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membutuhkan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala, karena kita membutuhkan ampunannya Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak membutuhkan pujian dari siapapun. Makanya dipuji tidak terbang dan dicaci tidak tumbang. Itu slogannya seorang muslim, seorang muslimah yang memiliki prinsip yang kuat. Dipuji tidak apa? Tidak terbang, dicaci tidak apa? Tidak tumbang, tetap melaksanakan amal soleh itu, tidak mundur apapun yang terjadi, sampai dia mendapatkan husnul khatimah, kemudian menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya. Allahu Akbar. Itu kehidupan yang baik seperti itu, kehidupan yang indah seperti itu. Nikmati yang namanya amal saleh ini. Ada kelezatan tertentu dalam amal saleh, bukan tidak ada kelezatan tertentu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Dzaqa ta'mal iman, kata Rasulullah. Jadi orang yang benar-benar ridha untuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Kemudian dalam arti dia itu istiqamah dalam melaksanakan amal-amal saleh, zaka ta'mal iman, orang tersebut akan merasakan kelezatan iman. Jauh lebih lezat daripada
nasi pecel. Apa sarapannya di sini insyaallah? Mungkin ada sarapan yang enak, makanan yang enak, ada minuman yang enak, terus dirasakan di lisannya. Wah, lezat, enak. Itu tidak ada apa-apanya di samping orang yang merasakan kelezatan apa? Kelezatan iman. La ilaha illallah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu misalnya kalau qiyamul lail, ya, berdirinya itu panjang. Ada di salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat membaca 3 surah yang panjang. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua apa? Al-Imran, yang ketiga apa? An-Nisa. Itu 3 surah panjang, 5 juz lebih. 5 juz lebih dalam satu rakaat. Kalau kita besokannya masuk rumah sakit, ya, kaki diperban, betul gak? Nanti dikunjungi sama teman-teman, dijenguk sama teman-teman, didoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepadamu. Loh, kenapa? Ada apa? Tabrakan tak? Enggak, qiyamul lailnya kelamaan. Tapi kadangkala juga begini, kadangkala juga Rasulullah itu dalam qiyamul lailnya itu, begitu juga para sahabat ya, dalam salat tahajudnya mengulang-ulang satu ayat. Mengulang-ulang satu ayat. Akan tapi diulang-ulang satu ayat itu sampai masuk waktu subuh. Panjang juga, Pak. Pertanyaannya, kok bisa panjang seperti itu? Karena merasakan apa? Kelezatan, merasakan nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu. Kelezatan itu, nikmat itu. Enggak usah Pak 5 juz lah, wala hatta 4, 3, 2, 1, jangan. Baca aja. Nah, betul, baca qul huwallahu ahad, jazakallah khair. Baca qul a'udzu birabbil falaq, alhamdulillah. Yang penting ada yang namanya 2 rakaat yang kita laksanakan minim di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh itu, kemudian kita bermunajat kepadanya Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya Subhanahu wa taala. Dan itu waktu yang dahsyat, waktu yang dahsyat. Yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada saat itu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam arti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat pada saat itu kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru kepada hamba-hambanya pada saat itu, hal min taib, apakah ada orang yang bertobat pada saat ini, akan aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, apakah ada orang yang beristighfar pada saat ini, kata Allah, meminta ampunan kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min da'in, apakah ada yang berdoa kepadaku pada saat ini, akan aku terima, akan aku kabulkan doanya. Itu setiap malam, hadirin yang dirahmati Allah. Itu setiap malam. Terus kita ini punya banyak kebutuhan atau tidak? Banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan. Curhat, ngomong, bilang sama Allah, sampaikan sama Allah, antum mau apa? Walaupun perkara-perkara dunia, walaupun kebutuhan harta ada, memang ada. Misalnya mau kendaraan, dia mau bekerja, dia nggak punya motor, dia mau motor, bilang sama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mau motor. Atau musim hujan, punyanya cuma motor, gak punya mobil, dia mau mobil, bilang sama Allah Subhanahu wa taala mau mobil. Dibiasakan seperti itu. Ngomong kepada Allah, minta kepada Allah sebelum meminta kepada siapa? Sebelum meminta kepada manusia. Karena tidak ada, sekali lagi, tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu, Pak. Tidak ada sesuatu, baik yang zahir atau yang batin, yang kita dapatkan kecuali sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan dia Subhanahu wa taala akramul akramin.
Dia subhanahu wa ta'ala bukan hanya dikatakan dermawan, akan tapi dia subhanahu wa ta'ala maha dermawan. Jadi kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa ditandingi dengan kedermawanan siapapun. Kemudian siapa dia subhanahu wa ta'ala? Rabb kita semua. Dia subhanahu wa ta'ala Tuhan kita semua. Dia subhanahu wa ta'ala pemilik kita semua. Dan siapa kita? Kita ini semua miliknya subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua budaknya subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rahim, sangat mencintai hamba-hambanya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang wanita, ya, ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu yang memiliki anak satu-satunya. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu hari si ibu itu kehilangan anaknya. Bisa kita bayangkan, ya, seorang ibu punya anak cuma satu, terus hilang lagi. Terus hilangnya enggak di kampung, Pak, hilangnya di padang pasir. Kalau hilang di kampung masih bisa tanya Pak RT, tanya Pak RW, betul gak? Tanya tetangga. Ini hilang di padang pasir, ya apa coba? Orang kalau sudah hilang di padang pasir di zaman dahulu sulit untuk ditemukan. Sulit sudah kalang kabut si ibu ini mencari ke sana ke sini. Subhanallah, dapat ketemu. Girang, bahagia, sampai nangis si ibu itu, saking bahagianya ketemu sama anaknya. Dipeluk, dicium. Rasulullah melihat dan para sahabatnya melihat. Terus kata Rasulullah kepada para sahabatnya, gimana pendapat kalian? Mungkin gak untuk ibu ini memasukkan anaknya ke dalam api? Gak mungkin, wahai Rasulullah. Ini ibu kasih sayangnya luar biasa kepada anaknya, cintanya luar biasa kepada anaknya. Kemudian kata Rasulullah, lallah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai hamba-hambanya daripada cinta ibu itu kepada anaknya. Allahu Akbar. Bisa jenengan bayangkan bagaimana kasih sayang Allah ini kepada kita? Luar biasa, luar biasa. Hanya saja kita ini butuh gerak, butuh mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala, butuh hubungan ini baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bermunajat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ada waktu-waktu yang dimana kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya untuk melaksanakan sholat, kita hadir. Ada waktu majelis ta'lim, perkumpulan yang baik, di situ ada talabul ilm, ada silaturrahim, ada penguatan tali persaudaraan, kita juga hadir. Ini dalam rangka apa semuanya? Dalam rangka lebih dekat kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini kehidupan itu akan nyaman, hadirin yang dirahmati Allah. Dan jikalau dengan beberapa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa saja, itu sudah ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan pemberian-pemberiannya yang lain. Jadi misalnya apa? Misalnya kata Rasulullah, man asbaha aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Man asbaha aminan fi sirbih, ini tiga perkara. Man asbaha aminan fi sirbih, barang siapa yang memasuki pagi harinya dia itu merasa aman di dalam rumahnya. Maksudnya apa merasa aman di dalam rumahnya? Tidak ada yang menerornya, tidak ada yang mengganggunya. Alhamdulillah, itu kita dapatkan semua atau tidak? Dalam pagi hari kita dapatkan. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, dan juga alhamdulillah dia itu sehat walafiat dalam tubuhnya. Dan insya Allah semua yang hadir sehat. Oleh karenanya semua bisa hadir ke sini, ke masjid. Tanpa kesehatan nggak bisa hadir. Berarti yang kedua juga sudah kita dapatkan, alhamdulillah. Terus yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi,
dan dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu. Ada beras gak Pak di rumah? Ada beras gak Bu di rumah? Untuk hari ini aman atau tidak aman? Aman, alhamdulillah. 3 perkara itu kata Rasulullah, apabila didapatkan dalam setiap hari oleh seorang hamba, seakan-akan dia itu mendapatkan berbagai macam nikmat dunia, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, berbagai macam nikmat dunia, dan rata-rata menuju ke sana semua. Dia bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Jangan sampai dia itu kelaparan. Alhamdulillah tidak ada hari yang dikatakan kita itu sampai-sampai kelaparan, itu enggak ada insyaallah. Mungkin kalau dia itu menahan sedikit, oke lah. Tapi untuk dikatakan enggak makan sama sekali, itu insyaallah enggak ada. Apalagi kalau rumahnya itu dekat dengan masjid, atau di situ ada perkumpulan yang baik, atau ada Pak RT, atau ada Pak RW, insyaallah bisa dapat pertolongan. Bukan nggak bisa dapat pertolongan. Nah, jadi 3 perkara ini jangan sampai kita lupakan, hadirin yang dirahmati Allah. Dan setiap hari kita mendapatkannya. Yang pertama apa? Rasa aman di rumah. Yang kedua apa? Sehat walafiat pada tubuh kita. Yang ketiga, memiliki makanan pokok untuk hari itu kata Rasulullah. Untuk hari itu saja, karena hari berikutnya itu wallahu ta'ala a'lam apakah masih hidup atau tidak. Betul atau tidak? Karena yang namanya al-maut atau yang namanya mati itu pasti bagi setiap orang datangnya tiba-tiba. Pasti. Maksudnya apa? Pasti tiba-tiba. Tidak ada seorang manusia yang bisa memastikan dirinya bahwa dia akan mati pada hari tertentu, dia tentukan harinya atau dia tentukan jamnya dan lain sebagainya. Itu nggak bakal bisa. Jikalau dia tentukan kemudian itu terjadi, itu sesuai juga dengan ketentuan siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita siap untuk menghadapi kematian. Itu saja. Kita siap apabila kita dipanggil menghadap kepadanya Subhanahu wa taala. Siap dengan apa? Siap dengan amal saleh, kaya dengan amal. Itu yang akan mendatangkan husnul khatimah. Tidak ada bedanya antara orang yang mati di Kediri. Ini kampung apa namanya Pak? Kampung apa namanya? Kampung Kreteh, kecamatan. Tidak ada bedanya antara orang yang mati di sini dengan yang mati di Makkah. Jikalau kedua-duanya mendapatkan husnul khatim. Betul atau tidak? Bahkan jikalau ada yang mati di Kediri dalam keadaan baik, sementara ada seseorang di Madinah atau di Makkah sedang bermaksiat terus meninggal dunia, yang afdal yang mana? Yang mati di Kediri itu. Yang penting mati dalam keadaan baik, tidak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati bersih, tidak memiliki musuh, tidak hasad kepada siapapun, tidak iri kepada siapapun, tidak dengki kepada siapapun. Orang ini akan mendapatkan husnul khatimah dimanapun ia meninggal dunia. Dan jikalau dia mendapatkan husnul khatimah, itu tanda bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan di alamil barzakh, kemudian kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu hari ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya ini, seperti kita ini di masjidnya. Tiba-tiba kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yadkhulu alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seseorang calon penghuni surga. Masih hidup loh. Terus divonis oleh Rasulullah. Penasaran apa enggak penasaran para sahabat ini? Penasaran. Kemudian kata Anas bin Malik, fadakhala rajulun minal ansar. Masuklah seorang laki-laki dari kalangan al-ansar. Dan di hadis itu enggak disebut namanya siapa. Intinya seorang sahabat dari kalangan al-ansar.
Orangnya biasa-biasa saja Pak, biasa-biasa saja Bu orangnya. Jadi pakai gamis gitu, jenggotan. Bahkan kata Anas bin Malik, orang tersebut sebelumnya ngambil air wudhu, jadi jenggotnya tuh masih basah, air wudhu masih menetes dari jenggotnya. Terus sambil megang sendalnya dengan tangan kanan. Sangat sederhana penampilannya. Tapi kata Rasulullah, orang tersebut min ahlil jannah, calon penghuni surga. Di hari yang kedua kata Anas bin Malik, kami sedang duduk lagi bersama Rasulullah di masjid. Enggak taunya Rasulullah ngomong seperti itu juga. Yadkhulu alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi akan masuk seorang laki-laki calon penghuni surga. Kata Anas bin Malik, masuklah laki-laki yang sama di hari yang kedua. Di hari yang ketiga juga seperti itu. Kata Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di masjid, tiba-tiba kata Rasulullah, sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Untuk yang ketiga kalinya masuk laki-laki yang sama. Ada apa dengan laki-laki ini? Ditelusuri oleh beberapa sahabat. Apa sih keutamaannya? Kalau dari segi sholat, kita semua sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah, nggak ada bedanya. Kalau dari segi jihad, kita semua berjihad bersama Rasulullah di medan perang, nggak ada bedanya. Nggak taunya setelah ditanya oleh orang tersebut, orang itu bilang, kalau dari segi amal yang kalian ketahui, amalku ini biasa-biasa saja, seperti kalian, biasa-biasa saja seperti kalian. Akan tapi kata orang itu, alhamdulillah, la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyah. Aku tidak pernah merasa hasad atau iri terhadap kebaikan apapun yang Allah berikan kepada siapapun. Dan la aghusyu ahadan wala ajidu fi nafsi an aghusya ahadan, dan aku tidak pernah ada keinginan untuk menipu seseorang. Jangankan menipu ya, jangankan menipu, keinginan untuk menipu itu enggak ada, alhamdulillah. Kata para sahabat, ini sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memvonismu 3 hari, dalam 3 hari berturut-turut 3 kali, bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan yang namanya hasad atau dengan yang namanya iri. Itu penyakit hati yang bisa menggugurkan semua amal soleh. Betul kita bilang kita ini harus kaya dengan apa? Dengan amal. Tapi jangan digugurkan itu semua dengan hasad. Jangan digugurkan itu semua dengan iri. Karena di hadis yang lain kata Rasulullah bahwa al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad itu bisa memakan, iri itu bisa memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah hiyal halika, dalam arti pemangkas. Hasad itu pemangkas, iri itu pemangkas. Pemangkas apa? Pemangkas pahala. Tiba-tiba ada tetangga dapat mobil baru, rame yang lain ribut. Dapat dari mana ya? Kan pekerjaannya begini, kan gajinya begini. Bisa jadi nyolong itu. Kalau dia pejabat bisa jadi korupsi itu. Ada urusan apa? Dia mau masukin mobil baru, dia mau masukin televisi baru, dia mau masukin istri baru. Itu perkara dia. Jangan sampai ada pembicaraan yang mengarah kepada hasad atau kepada iri itu, hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga di antara jamaah masjid. Tiba-tiba datang jamaah masjid, pakaiannya baru, sarungnya baru, BHS lagi sarungnya, ribut sudah. Lihat tuh sarungnya tuh. Itu dapat dari mana dia sarungnya? Kenapa nanya seperti itu? Ada apa? Fudul itu kenapa? Kok mau tahu itu kenapa? Kita berhusnudzan kalau dia orang yang biasa-biasa saja dapat barang yang mahal, kita berhusnudzan bahwa dia itu mendapatkannya apa? Hadiah. Ada orang yang memberikan kepadanya hadiah. Intinya begini, kepada siapapun yang kita utamakan husnudzan. Yang kita utamakan itu baik sangka. Jangan yang kita utamakan buruk sangka. Karena dikatakan man raqaballah mata mutmainnan wa man raqaban nas mata hamman.
Jadi orang yang selalu buruk sangka di dunia ini, selalu buruk sangka, itu matinya dalam keadaan gelisah, masih memikirkan ini, masih memikirkan itu. Tapi kalau dia di dunia ini selalu berhusnudzon, selalu berbaik sangka kepada siapapun, mata mutmainnan, dia akan meninggal dunia dalam keadaan mutmain, dalam keadaan tenang. Yang ada di benaknya, yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk melafadzkan kalimatut tauhid. Dan kalau dia bisa untuk melafadzkan kalimatut tauhid, dia ucapkan sebelum dia mati, la ilaha illallah, terus mati, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga. Siapapun dia, Pak, siapapun dia, Bu, sebelumnya ada dosa ini, sebelumnya ada maksiat ini, bahkan ada dosa-dosa yang besar, terus numpuk lagi. Akan tapi kalau meninggalnya sebelum dia mati bisa mengucapkan kalimatut tauhid, kata Rasul di hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya dari dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jangan dikatakan kok enak, loh Rasulullah yang bilang, tapi kan dia sebelumnya begini, dia sebelumnya begitu. Kita berhusnudzon, bisa jadi sebelum mati dia bertaubat, betul atau tidak? Taubatan nasuha, sebelum mati dia bertaubat, taubatan nasuha, dan taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus sebelum mati Allah yang menggerakkan lisannya, Allah yang menggerakkan lisannya untuk orang itu melafadzkan, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang bersuudzon, berburuk sangka, wallahu alam kematiannya itu bagaimana? Bisa gak untuk dia mengucapkan la ilaha illallah itu? Makanya hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, ada pemimpin pemimpin Irak yang terkenal itu yang bernama Saddam Hussein. Ya, yang bernama Saddam Hussein. Betul dikatakan bahwa dulunya beliau itu adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, dan itu yang menjelaskan seperti itu juga rakyat Irak sendiri. Akan tapi di sisi lain ada kesejahteraan, bukan gak ada di zamannya. Ada kesejahteraan, begitu juga ekonominya kuat dan lain sebagainya. Mungkin kefanatikannya terhadap partainya itu berlebihan kadangkala, berlebihan. Akan tapi di sisi lain punya kebaikan, ada kebaikan. Tapi di sebagian rakyat Irak terkenal dengan kezalimannya atau kekejamannya. Jadi kalau ada orang misalnya yang lawan partainya, ya, itu nggak segan-segan untuk dia tangkap, untuk dia penjarakan. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Akan tapi terjadilah apa yang terjadi, sampai negeri itu diserbu oleh Amerika dan sekutunya, kan kayak gitu kan. Kemudian ada bantuan juga dari dari kelompok-kelompok Syiatur Rafidhah, sampai dia itu ketangkap, sampai masuk penjara, sampai diadili. Kemudian keadaannya membaik, dalam arti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah. Yang namanya Al-Quran itu enggak lepas dari tangannya. Ketika dia di pengadilan, ketika dia di penjara, yang namanya Al-Quran tidak lepas dari tangannya. Jikalau sudah masuk waktu sholat, walaupun dia sedang disidang, dia minta izin untuk keluar untuk melaksanakan sholat. Jikalau tidak dikasih izin, dia sholat di situ depan hakim, gak tahu urusan. Yang penting aku utamakan panggilan Allah daripada yang lain. Intinya keadaannya menjadi keadaan yang masya Allah, yang baik, yang saleh. Terakhir ketika dihukum mati, harus digantung, dihukum mati,
dengan teguhnya, dengan kokohnya, dengan kuatnya, dengan pedenya, dengan lantangnya dia mengucapkan kalimat tauhid. Padahal itu terjadi pada hari raya, Pak. Hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Jadi musuh-musuhnya itu sengaja menggantung dia di hari tersebut, maksudnya ingin menghinakannya. Kan kalau di hari raya kan orang menyembelih ya, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Nah, mereka ini menyembelih Saddam Hussein, itu yang dimaksud. Ingin menghinakan orang tersebut, ingin dipukul mentalnya. Akan tapi ketika dia berdiri, ini tali sudah di lehernya untuk digantung. Sama sekali dia tidak gemetar atau pingsan, apalagi kencing di celana, enggak. Tetap dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian mati. Husnul khatimah apa tidak husnul khatimah? Husnul khatimah. Loh tapi kan dulunya begini, tapi dulunya begitu. Itu sudah dihapus sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan dia bisa untuk mengucapkan kalimat tauhid di saat-saat yang sulit seperti itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta, hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ketika kita semua mengalami sakaratul maut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmatul barzakh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua setelah kematian kita nikmat kubur. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita fahami ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.